Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil 'alam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita secara bersama-sama bisa datang dan hadir memenuhi undangan Allah SWT untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan langkah kita ke hari ini, ke masjid ini, memberikan pahala kepada kita semua yang akan menuntun kita ke surganya Allah kelak di akhirat. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan teladan yang terbaik sepanjang masa, juga kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan juga para penerus baginda Rasulullah yang telah membawa risalah Islam sampai kepada kita semua dan juga kepada umat beliau sampai akhir zaman. Yang ketiga, izinkan khatib berpesan untuk khatib sendiri khususnya dan para jamaah sekalian pada umumnya, sebagaimana tadi sudah kita bacakan. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Sudah jelas dipaparkan tadi dalam Al-Quran, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, pekan ini adalah pekan kedua kita memasuki semester baru di IPB, dan ini adalah semester yang pertama kita kembali melaksanakan kuliah secara offline setelah selama 2,5 tahun kita lebih banyak belajar secara online. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin khatib ingin mengajak kita kembali untuk bersyukur atas apa yang kita alami sekarang yang sudah lebih normal dibandingkan selama 2,5 tahun terakhir. Mobil khusus kepada anak-anakku mahasiswa baru yang baru datang pada tahun ini, juga mahasiswa mungkin tingkat 2 dan tingkat 3 yang sudah diterima di IPB sejak 2 tahun lalu, tetapi baru kali ini atau baru pada kesempatan ini bisa belajar secara langsung bertatap muka di IPB dan mengunjungi Masjid Al-Ghifari. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan COVID segera selesai. Kalau secara teori COVID akan berlangsung serangannya selama 3 kali yang besar. Serangan pertama dampaknya sangat berat dan itu sudah kita alami tahun 2020. Serangan kedua lebih berat, tapi masyarakat dan dunia kesehatan sudah lebih siap sehingga dampaknya tidak sebesar yang pertama. Tahun lalu kita sudah mengalami Delta. Kemudian gelombang yang ketiga, konon kabarnya sudah tidak akan parah dampaknya, dan setelah itu akan menjadi penyakit yang akan berulang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tahun ini kita sudah mengalami Omikron dan kita sudah melihat sendiri Omikron dampaknya tidak terlalu besar. Beberapa waktu yang lalu saya terkena juga, sempat 3 hari sesak nafas, tapi alhamdulillah dalam waktu cepat kita bisa recover. Kembali yang saya sampaikan tadi, selamat datang kepada anak-anakku, terutama yang angkatan baru, angkatan ke-59 kalau saya tidak salah. Anda adalah termasuk orang-orang yang paling beruntung. Sekedar data singkat, karena saya orang statistik jadi bicara-bicara data.
Setiap tahun rata-rata sekitar 3,5 juta orang lulus SMA dan SMK yang ingin masuk perguruan tinggi. Dari jumlah itu sekitar 300 sampai 400 ribu atau sekitar 10% punya kesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri. Yang tentu kita tahu semua kuliah di negeri biayanya relatif lebih murah. Di antara itu ada sekitar 40 ribu atau sekitar 1% yang berkesempatan sekolah di perguruan tinggi terbaik. Kita tahu IPB, ITB, UI, Gajah Mada itu adalah perguruan tinggi yang terbaik di negeri ini. Setiap pemeringkatan perguruan tinggi utama itu yang selalu muncul menjadi yang terbaik, dan hanya sekitar 40 ribu atau sekitar 1% dari lulusan SMA dan SMK yang berkesempatan kuliah di perguruan tinggi bagus. Dan setiap tahun hanya sekitar 4.000 yang punya kesempatan kuliah di IPB. Artinya apa? 4.000 itu 0,1% dari lulusan SMA dan SMK yang bisa menikmati kuliah di IPB. Oleh karena itu, saya ingin katakan bahwa Anda semua, anak-anakku yang baru masuk dan juga angkatan-angkatan sebelumnya, Anda termasuk 0,1% orang Indonesia yang paling beruntung yang sempat menikmati kuliah di IPB. Tentu itu harus disyukuri. Nah, bagaimana bentuk syukur yang diajarkan dalam Al-Quran? Saya ingin mengungkapkan atau mengangkat beberapa ayat dan beberapa hadis nanti bagaimana kita sebagai umat Islam seharusnya menyikapi hal itu. Yang pertama, perintah pertama yang muncul dalam agama Islam, wahyu pertama yang diterima Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rohmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah perintah pertama dalam Islam yang diterima Rasulullah. Artinya apa? Artinya belajar itu menjadi yang paling utama di dalam Islam. Dan Anda semua, mahasiswa semua tadi yang sudah saya sampaikan, Anda termasuk orang yang paling beruntung punya kesempatan kuliah di tempat yang terbaik untuk belajar. Data dan fakta mengatakan itu, nanti akan saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan, misalkan contohnya di surat Al-Mujadalah ayat 11, yang maknanya kira-kira, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini sangat jelas disampaikan bahwa orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman sebagai orang Islam, insya Allah kita ditinggikan derajatnya beberapa derajat dibanding orang yang lain. Dan untuk orang-orang yang berilmu, insya Allah kita punya kesempatan menjadi orang yang berilmu. Lapangan terbuka lebar untuk kita semua, dan itu pun akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Mudah-mudahan demikian. Kemudian ada satu lagi surat misalkan yang saya ingin sampaikan, surat Toha. Ini sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah ya Muhammad, ya Rob, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini saya kira kita sangat sering membaca dari zaman SD, sudah diajari doa ini, Rabbi zidni ilma. Kita minta ditambahkan ilmu. Jadi Islam benar-benar mengajak kita untuk belajar ilmu. Belajar ilmu bukan hanya satu ilmu. Semua yang ada di alam ini adalah ilmu. Itulah ilmu Allah. Tidak ada Allah mengkotak-kotakkan ilmu ABC dan sebagainya. Kita sebagai manusia yang selalu mengkotak-kotakkan seolah-olah antara ilmu satu dengan ilmu yang lain itu berbeda-beda. Ada satu masa di mana kita demikian membanggakan linearitas. Jadi untuk para dosen, kalau S1, S2, S3 bidangnya tidak linear, maka tidak bisa naik pangkat. Ada satu masa sempat itu terjadi. Saya termasuk yang menjadi korban. Kenapa? Karena saya S1, S2, S3 tidak linear. Kerjanya juga nggak jelas. Alhamdulillah itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita yang mengkotak-kotakan ilmu, Allah sejatinya tidak mengkotak-kotakan ilmu. Kemudian kalau kita menengok ke hadis misalkan,
Ada cukup banyak hadis yang mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu kewajiban. Yang sangat sering kita dengar misalkan thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Tidak ada alasan untuk kita tidak memanfaatkan semua kelebihan yang ada di IPB, semua kelebihan yang sudah diberikan Allah pada kita semua, badan yang sehat, otak yang cerdas, tempat belajar yang luar biasa. Dalam hadis lain yang juga sudah sering sangat kita dengar adalah misalkan ini hadis Muslim, jika seorang manusia mati maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua ada ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah soleh yang mendoakan orang tuanya. Lagi-lagi ilmu mendapatkan tempat yang sangat spesial di dalam Islam. Kemudian satu lagi hadis ini dari hadis riwayat Ahmad, yang intinya kira-kira barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hari ini kita tahu pasti negara-negara yang maju yang menguasai ilmu pengetahuan, dia yang hidupnya lebih makmur. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mau belajar ilmu. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengajak para mahasiswa untuk belajar yang terbaik, manfaatkan semua kesempatan yang terbaik, juga untuk seluruh dosen, seluruh tendik. Saya mengajak untuk kita melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu itu adalah juga amal yang paling utama, dan itu akan menjadi salah satu penuntun kita ke surga nanti. Salah satu dari 3 yang akan tetap mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ajarkan ilmu dengan baik, kita mulai dengan bismillah, itu akan menjadi pahala buat kita semua. Di sini di IPB ingin saya katakan bahwa kita memiliki kesempatan yang sangat luas, berkali-kali saya katakan. Saya menjadi saksi sendiri atas hal itu berdasarkan pengalaman saya melanglang buana kemana-mana. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk mewujudkan mimpi saya. Dari kecil mimpi saya hanya pengen naik pesawat, dan Allah berikan kesempatan saya naik pesawat kemana banyak tempat. Saya pernah ke Rusia, saya pernah ke Polandia, saya pernah ke Cekoslowakia, saya pernah ke Inggris, saya pernah ke Hungaria, saya pernah ke Swiss, saya pernah ke Belanda, ke Jerman, ke Belgia, ke Austria. Diundang oleh universitas negeri itu. Di Asia saya pernah ke Jepang bolak-balik, saya ke Cina, saya ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia. Dari semua universitas tempat saya datang, baik itu belajar, seminar, konferen, macam-macam, diminta menjadi pembicara. Saya ingin meyakinkan bahwa minimal untuk ilmu yang saya dalami. Kebetulan saya belajar statistik di S1, kemudian kembali ke statistik di S2, dan S3-nya di keuangan dan ekonomi. Untuk semua ilmu itu, apa yang diajarkan di IPB, ingin saya katakan bahwa apa yang diajarkan di IPB sekali lagi adalah salah satu yang terbaik. Kalau di bidang yang dalam tanda petik di IPB baru saja kita yang terbaik, apalagi di bidang ilmu yang sudah lama. Pertanian, peternakan, kedokteran hewan, kita sudah lebih lama, dan di situ kita pasti yang terbaik. Bukan hanya saya yang mengatakan itu, kita semua tahu bahwa pemeringkatan macam-macam yang kita gunakan, mau PS World University Ranking, mau menggunakan Times Higher Education, mau yang lain-lain, kita bisa katakan bahwa IPB adalah salah satu yang terbaik. Negara menempatkan kita menjadi salah satu dari perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Kita juga perguruan tinggi yang paling inovatif, sehingga kalau semua mahasiswa belajar dengan yang terbaik, semua dosen, semua tendik, semua perangkat yang ada di IPB melakukan kewajibannya dengan yang terbaik, maka insya Allah hasilnya akan paling baik. Sebagai penutup, saya ingin membacakan surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan kita selalu untuk bertakwa. Kenapa? Sejatinya belajar itu muaranya nanti ke arah takwa, ke arah meningkatkan keimanan, ke arah kembali ke ridha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu syahidun alim. Wa qur rabbi birham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah
Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, izinkan saya berbagi pengalaman yang tadi malam saya alami. Tadi malam saya diajak seseorang untuk makan malam di rumah makan Padang pagi sore yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk. Saya tidak ingin cerita tentang enaknya makanan itu karena memang enak sekali, rumah makan itu terkenal. Saya tidak ingin cerita tentang pelayanannya yang luar biasa karena pelayanannya sangat prima, baik sekali. Tetapi dua hal yang menggelitik batin saya, yang pertama adalah menjelang kita makan, salah satu supervisor yang ada di sana mendatangi kami, Bapak kalau nanti mau sholat isya sebaiknya sholat isya di sini. Kenapa di kawasan ini tidak mudah mencari tempat sholat? Baik, terima kasih. Akhirnya yang kedua, Pak, begitu selesai ada di situ, saya putar-putar minta keliling ke situ. Yang menarik adalah sangat sulit menemukan kata-kata bahasa Indonesia. Saya kira lebih dari 75% tulisannya berbahasa asing. Dan semua yang beroperasi di situ sangat sedikit yang Indonesia, mayoritas dari luar negeri. Ada yang salah kan? Kalau semua proses berjalan sesuai dengan aturan, nggak ada yang salah. Tapi pikiran saya malah yang jauh ke perkuliahan yang kita pelajari. Kebetulan saya ngajar global business, saya ngajar hubungan internasional, saya ngajar negara dan bisnis. Berkecamuk dalam batin saya. Saya ingat bagaimana di Australia, saya ingat bagaimana di Singapura, saya ingat bagaimana di Amerika. Negara itu maju, kaya raya. Dan tempat yang saya kunjungi tadi malam persis seperti itu kira-kira. Tapi kemudian terbayang oleh saya, kalau kita ingat Australia, penduduk asli Australia itu siapa? Tidak ada yang salah dengan kemajuan di Australia. Tetapi penduduk asli Australia yang itu orang aborigin, mungkin kita sulit menemukan ada di mana mereka. Hal yang sama terjadi di Amerika. Kita dengar dari tulisan-tulisan, kita dengar dari film-film bahwa penduduk Amerika aslinya katanya India. Saya belum pernah ke Amerika, hanya membaca saja. Berkali-kali saya diminta ke Amerika, saya tidak bersedia karena alasan pribadi. Saya tidak ingin punya masalah karena selepas peledakan Menara Kembar di Amerika tahun 2001, saya selama setahun penuh kena masalah. Jadi saya tidak ingin kena masalah yang kedua kali. Nah, apa yang terjadi di tempat-tempat tadi yang saya sebutkan negara-negara maju tadi, di mana penduduk aslinya? Sekali lagi ini nggak ada yang salah. Itulah impact, itulah imbas, itulah dampak dari sistem pembangunan ekonomi yang kita ikuti, yang mendasarkan pada market mechanism, di mana private property right system itu menjadi acuan yang paling utama. Padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan tegas, katanya bumi, air dan seisinya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Katanya fakir miskin dan anak terlantar dibela oleh negara. Tapi itu tidak terjadi dalam kasus-kasus yang saya ceritakan tadi. Itu tidak terjadi dalam kasus yang tadi malam saya lihat di tempat saya makan. Makannya enak, ditraktir gratis, tapi makannya susah sekali untuk menikmati. Kenapa? Karena batin berkecamuk kemana-mana. Untuk itu, lagi-lagi saya ingin mengajak anak-anak sekalian, para mahasiswa yang kebetulan punya kesempatan belajar di IPB, di tempat yang tadi kita bilang terbaik, belajar kepada dosen-dosen yang paling baik dengan fasilitas yang sangat baik, untuk memanfaatkan semua waktunya, kesempatannya, timbalah ilmu sebanyak mungkin selama Anda di IPB. Ilmunya sangat bagus, luar biasa, biayanya murah dibandingkan dengan tempat-tempat yang saya ceritakan tadi. Kalau sampai kita tidak memanfaatkan ilmu, tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan kesempatan, maka jangan-jangan kita akan masuk orang yang tidak bersyukur.
Mimpi saya cuma satu, karena masa depan Indonesia itu di pundak adik-adik mahasiswa sekalian. Saya tidak tahu lagi berapa lama saya hidup, karena umur saya sudah lewat 50. Kalau kita mengacu pada Rasulullah umurnya 63. Sekarang saya 53, jadi 10 tahun lagi saya sudah akan meninggal. Kalau dikasih umur lebih itu adalah bonus. Tapi tentu kita ingin Indonesia, negeri kita, maju sampai nanti. Menurut ramalan banyak lembaga, menurut ramalan berbagai ahli, dan termasuk apa yang kami lakukan di IPB dengan teman-teman, pada tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 5 di dunia dalam bidang ekonomi. Kita sekarang mungkin sudah di nomor 14 atau 15, saya tidak tahu. Data terakhir saya tidak melihat. Di tahun 2030 kita sudah akan menjadi nomor 6 menurut ramalan banyak orang. Tahun 2045 kita akan menjadi nomor 5. Yang saya sedih kalau di tahun 2045 nanti kita menjadi negara yang paling besar nomor 5 di dunia, menjadi negara yang hebat, tapi kemudian pada waktu itu merah putih sudah tidak berkibar. Pada waktu itu orang-orang Indonesia tidak bisa menikmati kemakmuran itu, karena kemakmuran itu lebih dinikmati orang lain. Tentu pesan ini tidak mungkin diserahkan atau disampaikan kepada orang-orang 58,sekian% penduduk Indonesia pendidikannya adalah SD atau tidak lulus SD. Kepada mereka hampir tidak mungkin kita menyampaikan beban ini. Beban ini ada di pundak kita semua yang punya kesempatan kuliah, yang punya kesempatan melihat dunia dengan lebih jauh, yang punya kesempatan yang tidak dimiliki oleh jutaan orang lain. Sekali lagi, saya berharap kepada teman-teman mahasiswa, adik mahasiswa yang mungkin masih diberi umur panjang. Pak Rektor berkali-kali mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling berguna bagi sesama. Saya doakan adik-adik semua nanti sukses, sekolah di IPB, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Dan kalau Anda sukses, jangan lupa di dalam kesuksesan Anda itu ada tetesan darah para pahlawan, ada pajak-pajak yang dibayar oleh rakyat Indonesia, ada doa-doa dari orang yang selama ini membesarkan kita pada orang tua kita, ada doa-doa dari pengemis di pinggir jalan yang mungkin kita kasih 500 rupiah, doanya panjang sekali dengan ketulusannya itu, sehingga kita bisa berhasil. Sehingga lagi-lagi saya ingin berharap setelah nanti suatu saat Anda sukses, Anda menjadi orang makmur, menjadi orang kaya, berbuatlah yang terbaik untuk diri sendiri, kata Hakim, untuk yang terdekat keluarga kita, dari yang paling mudah, dari sekarang. Mudah-mudahan nanti tahun 2045 kalau saya masih diberi umur panjang dan anak-anak sekalian bisa berhasil sukses, saya bisa melihat Indonesia yang maju, di mana tiga warna tetap berkibar, dan penduduk negeri ini semua, siapapun dia, dari manapun dia bisa menikmati kemakmuran. Jangan sampai terjadi kondisi di mana 1% orang menguasai 99% kekayaan, sehingga muncul teori atau muncul film yang judulnya The Hunger Game. Tepat pada waktu 17-an saya selalu sedih. Kenapa? Karena kita bangga dengan budaya naik panjat pinang. Padahal panjat pinang itu sejarahnya adalah kita orang miskin dikasih sesuatu suruh ngambil dengan eker-ekeran, dengan sengsara. Orang-orang kaya tepuk tangan dan menikmati kesengsaraan kita. That's the Hunger Game. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada khotbah kali ini. Marilah kita sama-sama berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi kita terwujud suatu saat nanti. Kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat